jadi. Ku pasrahkan pada ilahi. Tante Titi adalah seorang bisa dikatakan pahlawan Indonesia. Pantas sebagai pahlawan Indonesia karena banyak sekali warisan yang luar biasa Tante Titi berikan kepada kita semua. Budaya, kemudian keberpihakan pada kaum marginal, itu dia. pada lingkungan yang justru semakin relevan hari-hari ini. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Penyanyi legendaris Indonesia, Titiek Puspa, tutup usia. Pelantun kupu-kupu malam ini mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan Kamis sore. Banyak kerabat dan tokoh tanah air yang datang untuk menyampaikan rasa duka. Salah satunya adalah penyanyi Vina Panduwinata. Ia mengenal mendiang Titiek Puspa yang disapanya Eyang Titik sebagai sosok pahlawan musik tanah air dengan berbagai karyanya. Untuk saya Tante Titi itu sangat amat besar, the real diva. Di mata saya the real diva di Indonesia itu adalah Tante Titi. Karena seorang diva itu sebetulnya adalah orang yang banyak memberikan kontribusi kepada kehidupan manusia banyak. Jadi buat saya Tante Titi adalah orang yang sangat besar dan sangat indah. Buat saya dia sangat besar. Dia seorang pejuang, dia seorang pahlawan untuk Indonesia. Tak hanya dari kalangan musisi, duka cita juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Lewat akun media sosialnya, Presiden Prabowo mengucapkan duka cita mendalam. Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Titiek Puspa bagi dunia musik dan kebudayaan Indonesia. Presiden ke-7 Joko Widodo juga berbelasungkawa dengan mengunggah momen kebersamaan Jokowi dengan Titiek Puspa di istana. Bagi Jokowi, Titiek Puspa adalah tokoh inspiratif dalam seni dan budaya Indonesia. Sebelum berpulang, Titiek Puspa pernah bercerita kepada Kompas TV awal karirnya menjadi seorang penyanyi. Ya, waktu itu tuh ketahuannya ayah saya bahwa saya itu tahu-tahu mau ikut bintang radio. Tadinya sih masih umpet-umpetan bisa pakai nama itu. Terus setelah tahu-tahu mau bintang radio, mesti ada surat dari orang tua. Nah, gua bilang, "Ora, kamu tidak boleh nyanyi. Perempuan kalau nyanyi itu buruk," gitu katanya. Jadi tidak, orang Jawa dulu mengatakan kalau perempuan nyanyi itu tidak terhormat. Perjalanan karir yang luar biasa ini ditulis menjadi buku biografi Titiek Puspa oleh wartawan senior Kompas Nino Leksono. Beliau itu sosok yang rendah hati ya. Jadi mengenai jumlah lagunya disebut 400 saja, enggak, 200-an kira-kira. Lalu lagu saya itu begitu-begitu saja begitu. Tapi dari situ justru tercermin kejeniusannya, Kemudian keberpihakan pada kaum marginal, itu dia. pada lingkungan yang justru semakin relevan hari-hari ini. Begitu. Nah, Anda melihat Titiek Puspa dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta pada Jumat siang. Keluarga dan kerabat mengiringi kepergian Eyang Titik. Selamat jalan Eyang Titik. Terima kasih atas melodi indah yang selamanya abadi di negeri ini. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana orang terdekat mengenal sosok almarhumah Titiek Puspa? Kita perbincangkan dengan musisi Dwiki Darmawan. Mas Dwiki, selamat petang, apa kabar? Selamat petang, kabar baik. Baru saja kembali dari TPU Tanah Kusir di pemakaman Eyang Titiek Puspa. Mas Dwiki, tadi seperti apa suasananya? Banyak sekali kerabat, fans, musisi, pejabat juga banyak sekali yang mengenang dan untuk melihat langsung Titiek Puspa untuk terakhir kalinya. Seperti apa, boleh Anda ceritakan? Betul sekali,
justru saya hadir semenjak tadi malam ketika jenazah tiba di Wisma Puspa, banyak sekali kerabat, musisi, kalangan seni, kalangan film, pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengenal Eyang Titi takziah. Begitu juga pada saat pemakamannya yang berlangsung luar biasa syahdu dan dihadiri oleh begitu banyak orang yang mencintai beliau. Kita doakan semua semoga beliau mendapatkan tempat yang terang di sisinya. Amin. Mas Dwiki, berpuluh-puluh tahun kenal dengan mendiang. Apa momen yang paling Anda ingat? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari konsistensi beliau di dunia musik? Ya, saya mengenal beliau semenjak tahun 80-an ketika saya masih muda banget dan beliau sudah menjadi seorang tokoh musik nasional, pencipta lagu, penyanyi, pemeran, sutradara, dan organisatoris ya dalam berbagai hal terkait musik. Nah, tetapi saya dan istri saya Ita sangat mengenal lebih dekat lagi ketika di tahun 1995. Ketika itu beliau meminta saya untuk menggelar konser Citra Karya Titik Puspa pada saat ulang tahun beliau ke 63 untuk di tahun 1996. Sehingga kurun waktu 95 ke 96 itu hampir setengah tahun itu kami mempersiapkan termasuk mengkurasi lagu-lagu beliau yang akan dibawakan, mengkurasi artisnya, dan pada saat itu juga dengan event organizer sangat erat sekali sehingga timbul menjadi sangat kekeluargaan. Bahkan ketika putra pertama kami lahir, Eyang Titi itu adalah yang pertama kali hadir menengok ya. Dan pada saat itu saya sangat berkesan karena beliau adalah seorang yang sangat terbuka dan karya-karyanya seperti tadi dikatakan Pak Nino sampai saat ini tetap relevan gitu. Dan mau di aransemen seperti apa saja, kita sebagai music producer, sebagai arranger sangat enjoy, dan Eyang Titi sangat happy ketika kita melakukan suatu pembaharuan ya atau kebaruan dari aransemen aslinya menjadi aransemen untuk sebuah konser. Nah, setelah itu saya masih banyak terlibat dalam proyek-proyek beliau, misalnya Duta Cinta, misalnya Virus Cinta, dan banyak sekali program-program yang ditujukan atas kepeduliannya kepada masalah-masalah sosial. Nah, Mas Dwiki, dengan seringnya berkolaborasi, apa warisan paling legendaris menurut Mas Dwiki dari seorang Titiek Puspa? Warisan yang paling legendaris adalah tentunya pasti karya, dan karya itu beliau sangat lengkap ya. Jadi warisannya itu adalah karya yang sangat lengkap, dari mulai lagu yang menghibur, lagu kepahlawanan, lagu tentang anak, lagu tentang kepedulian beliau kepada berbagai hal, mengangkat tema cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Jadi genre musik yang beliau ciptakan itu bisa diadopsi oleh berbagai genre di Indonesia, dan ini tentunya menjadi warisan bagi penerus ya, bagi penerus di musik dan bagi bangsa Indonesia, sehingga menurut saya bahkan Eyang Titi itu sangat layak untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional. Karena karyanya relevan di lintas generasi. Mas Dwiki Darmawan, terima kasih sudah berbagi dengan kami terkait seperti apa sosok almarhumah Titiek Puspa. Terima kasih, sehat selalu Mas Dwiki.